Oke, ya sesuai topik kita hari ini itu mengenai bersamaan, bertidaksamaan kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Contohnya misalnya 2x kuadrat kurang 7. Nah, kalau ini a-nya 2, b-nya negatif 7. 2x kuadrat kurang 5x sama dengan 0, hanya 2. Oh ini, sorry ini b-nya ya, b sama dengan 0, c sama dengan negatif 7. Ini b-nya sama dengan negatif 5, c sama dengan 0. Nah, kalau x kuadrat kurang 4x kurang 5, ini a-nya sama dengan 1, b-nya negatif 4, c sama dengan negatif 5. Jadi cara penyelesaian, jadi sebenarnya kalau kita balik ya, dulu kalau di SMP kamu kan sudah belajar x kali 2x kurang 3 itu sama dengan, kalau kita kalikan 2x kuadrat kurang 3x. Misalnya x kurang 5 kali 2x kurang 3, nah kita kalikan 2x kuadrat, x kali 2x, x kali negatif 3, negatif 3x, negatif 5 kali 2x, negatif 10, jadi negatif 13x tambah 15. Nah, ini. Jadi sebenarnya kita yang kalau untuk metode yang pertama ini dengan metode faktor atau memfaktorkan atau faktorisasi, ya kita membalikkan dari sini ke sini seperti ini ya. Jadi perlu kita ingat dalam sifat perkalian, kalau a kali b sama dengan 0, ini artinya a sama dengan 0 atau b sama dengan 0. Jadi kalau misalnya yang contoh yang pertama kita buat, kalau x kuadrat kurang 7x sama dengan 0, berarti ini berarti masuk ke sini. X kali x kurang 7 sama dengan 0, berarti ini baru ke sini lagi. Ini langsung aja ya, kalau bisa kita singkat-singkat. Ini karena ini hanyalah pendalaman waktu kamu di SMP. Nah, ini x kuadrat kurang 7x. Nah, kalau x kuadrat kurang 25 sama dengan 0, ini x tambah 5 kali x kurang 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua, contoh yang ketiga, misalnya x kuadrat kurang 4x kurang 12 sama dengan 0. Ada yang bisa memfaktorkan ini? Ayo langsung silakan. Karena kita buru-buru ya.
X, ayo, nggak ada yang mau memfaktorkan. X, ini X tambah 6. X tambah X. 2, X kurang 6. Iya, X1 negatif 2, X sama dengan 6. Kalau kita buat lagi, misalnya 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Kalau ini ada yang mau? Kalau dia prima seperti ini gampang sebenarnya. Pasti 2, nggak ada apa lagi. Cuma nanti kalau bukan prima itu yang masalah ya. Ini X sama dengan 0. Ini kan prima juga. Nah, cuma kita sesuaikan. Nah, lebih banyak berlatih di rumah supaya lebih terlatih seperti itu. Oke, 2X tambah 1 sama dengan 0. Langsung aja lah ya. X sama dengan negatif setengah. X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Itulah cara memfaktorkan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat. Kuadrat sempurna. Nih. Kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat. Ini harus, inilah dasar. Jadi saya bilang, kalau kalian nggak bisa ini, nanti kalian sampai lulus SMA ya. Ada yang mau jawab ini ayo? Silakan. A tambah B kuadrat. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, Pak. Ya, bagus. Ini kalau ini apa ini? A kuadrat. A kurang B kuadrat. Kurang 2AB dikurang B tambah tambah B B kuadrat. kuadrat. Nah, A tambah B kali A kurang B. Apa ini? A kuadrat kurang B kuadrat. Iya. Jadi kita harus, matematika itu kebanyakan harus bisa kiri kanan, kanan kiri, maju mundur. Nah, tambah B kuadrat sama dengan apa? Ke kiri ini itu. Tahu kalau A kuadrat kurang ini. Nah, jadi latihannya ya kamu ya. Nggak bisa langsung kamu misalnya 2X tambah 3Y pangkat 2. Ada yang bisa langsung ini? Coba dulu ayo. Ini kan rumus pertama. Ayo, ada yang bisa langsung? Nobody. Nah, enggak bisa, ya udah kamu urai dia, kamu uraikan seperti itu. Kalau memang belum mantap, uraikan saja. Nah, apa maksudnya pangkat 2 itu? Ya tulis, ini tadi, tulis 2X tambah 3Y kali 2X tambah 3Y. Kalikan sendiri. Harusnya ini kamu di SMA udah harus mantap ya. 4X kuadrat tambah 12XY tambah 9Y kuadrat. Harus bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya udah back to nature seperti itu. Kuadrat ini misalnya kita buat 4X kurang 5 sama dengan, sebenarnya ini kalau ini kita faktorkan, berarti X1 negatif 1, X2 5. Begitu kan? Sekarang bagaimana kalau dia nol? Nah, jadi ini di sini. Itu kita anggap A. Jadi di sini kan harus muncul, ini harus muncul 2. Harus muncul 2 ya. Kurang, ini kan kurang. Kalau kita buat di sini 2, A-nya tadi X, 2A.
2 kali A. Berarti di sini ada B-nya itu. Ada B-nya. Nah, berapa B-nya? Kan supaya 4X gitu. Negatif 4X. Supaya lengkap dia, karena dia kurang, harus kita tambah biar lengkap, nanti bisa kita ubah ke sini. Berarti karena ini B-nya, kita tambahlah 2 kuadrat. Oh, kan lebih. Kita kurang lagi 2 kuadrat. Yang ini tadi, ini sama dengan 5. Seperti ini. Ini namanya sudah lengkap lah di ini. Ya, sudah lengkap. Nah, inilah yang kita rubah lagi. Itu. Jadi X kuadrat kurang atau A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini tadi sama dengan apa tadi, Jonathan? Jadi ini kita rubah menjadi X. Ayo. Ada yang mau jawab? X kurang? Enggak ada yang mau 4X. jawab. Kok 4X lagi? Kita mau merubah seperti ini. Nih, ke sini. Dari kanan ke kiri. X. Jadi yang digarisbawahi ini menjadi X kurang 2 pangkat 2. Karena ini ada di sini. Kurang 2 pangkat 2. Seperti ini. Sama dengan 5. Kalau kita teruskan ini, berarti X kurang 2 pangkat 2 sama dengan, langsung aja lah ya, pindah di sini. Kalau kita ini kita akarkan, berarti ini muncul tambah kurang akar 9. Seperti ini. Ya. Jadi dapatlah dia X kurang 2 sama dengan plus minus 3. Seperti itu. Berarti X-nya sama dengan 2 plus minus 3. Kalau kita ambil dia 3, makanya di sini tadi dapat yang ini 5. Seperti itu. Yang ini tadi kan. Kalau kita selesaikan berarti X-nya 5 atau X1-nya 2 kurang 3 boleh juga. X1-nya negatif 1, X2-nya sama dengan 5. Nah, itu contoh pertama ya. Contoh yang kedua, misalnya kita buat X kuadrat tambah 6X, misalnya tambah 8 sama dengan... jadi ini, yang kita lihat langsung ini aja. Beberapa orang, nih. Ini A kuadrat, A kuadratnya ini, X kuadrat ini dulu. Jadi, X kuadrat harus muncul 2-nya itu. Kalau dia di sini tambah, kita arahkan dia ke tambah ini. Ini tambah 2X itu sebagai A. Supaya 6 dikali berapa ini, ayo? Kali? 3. 3, Pak. Ya. Ditambah, ayo. Tambah supaya seperti ini. 2AB ditambah B kuadrat, berarti B-nya di sini berapa? Yang ini. Ini, B-nya ini. 2AB. Seperti itu. Berarti ditambah 3 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 ya, Pak? Ya, kurang 3 pangkat 2. Sama dengan kalau mau kita pindahkan ke kanan. Ini dia sudah lengkap. Ini maksudnya ini. Jadi ini sudah bentuk A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Nih. A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Sama dengan apa tadi ini? Ayo, sama dengan apa? Ayo. Ubah menjadi X. Ayo. Tambah. Ayo. B-nya tadi apa tadi B-nya? 3, Pak. B-nya berapa? 3. B-nya berapa tadi? 3. 3. Di sini B-nya ini. Berarti tambah 3 pangkat 2 kurang 3
pangkat 2 sama dengan negatif 8. Seperti itu. Jadi ini, walaupun dia di sini tambah, ini selalu kurang. Jadi kalau 3 kuadrat kurang 3 kuadrat, nah makanya ini kurang 3 kuadrat ini. Ya. Nah, makanya 3 kuadrat. Sama seperti yang ini tadi, ya ini. Yang ini mana tadi? Yang ini. X, ini dua-dua susah dia. Kurang 2 kuadrat. Yang ini tadi. Walaupun di sini kurang, ini tetap kurang. Atau kita buat contohnya lagi. Misalnya nomor 3. X kuadrat kurang 8X tambah 12 sama dengan 0. Ini kurang. Jadi ini yang kita lihat ini. Nih. Jadi ini X A kuadrat kurang, harus muncul 2-nya dulu. Kali berapa ini ayo? 4, Pak. 4, Pak. Terus? Kurang 4 kuadrat. Tambah dulu supaya ini kan di sini kan ini supaya lengkap, yang 2 ini kan tambah ini. Ini selalu tambah ini. Tambah berapa jadinya? 4 kuadrat kurang 4 kuadrat. Kurang 4 kuadrat. 4 kuadrat kurang 4 sama dengan negatif 12. Sudah? Oke. Yang kita garis bawahi ini. Nih, ini kan sudah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi apa itu? Ayo. X kurang 4, Pak. Pangkat 2. X kurang 4, terus? Pangkat 2. Pangkat 2. Kurang 4 pangkat 2 yang ini. Ini. Jadi kalau di situ ini sama ini. Ini selalu sama dengan yang ini nih. Nih, ini dengan ini 4, 3. Ini selalu, walaupun di sini ditambah, besok kamu jangan bertanya, kenapa kurang itu Pak? Jangan bertanya lagi ya. Nih. Kalaupun tambah di sini kurang. Prosesnya tadi udah ada di sini. Ya, oke ya. Sama dengan negatif 12. Seperti ini. Ya. Nih. Udah selesai sampai sini nanti. Maksud Bapak ini lanjutkan sama halnya seperti nomor 1 semua. Kamu lanjut seperti nomor 1 ini semua. Nih. Sama. Nih. Kalau mau dibuat semua, the time not enough ya. Yang keempat, ayo. S kuadrat tambah 10X. Ayo sama-sama. X kuadrat tambah 2 X Kali 5, Pak. Kali 10 Kali 5. 5 terus tambah Tambah 5 kuadrat kurang kuadrat. sama dengan min 2. sama dengan negatif 21. Ayo. Yang digaris bawahi, ayo. X tambah 5 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2, Pak. 2, X tambah 5 pangkat 2 kurang 5 pangkat 2. 2. kurang yang ini tadi. 5 pangkat 2. Sudah ada 4 soal ya. Ingat ini, baik-baik. Kalau di sini 10, ini tambah 10, ini jadi tambah 5. Kurang 5. Kalau di sini kurang 8, di sini kurang 4. Kurang 4. Kalau di sini tambah 6, di sini tambah 3. Kurang 3, sama. Sekarang nomor 5, make conclusion ya. Dengan pola itu, ya kira-kira kita buat kesimpul apanya. Kalau saya buat begini, X kuadrat tambah 12X tambah 20. Siapa yang mau langsung? Ayo, yang ini. Langsung. Kalau kita buat begini enggak, nanti boleh kamu langsung. X tambah 6 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2, Pak. X Tambah 6 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. kurang 6 pangkat 2. sama dengan Minus 20. Oke, thank you.
Oke, nomor 6 mungkin ya. Nomor 6 dulu di sini. Yang sama halnya ini. Saya buat ya. Nomor 6. X kuadrat kurang 14X tambah. Langsung, ayo. X kurang 7 pangkat 2 kurang 7 pangkat 2. Pangkat 2. Iya. Sudah mantap ya. Sama dengan negatif 13. Oke ya. Nah, Siap. kalau saya buat nomor 7 X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Ayo. Ini jadi apa ini? Nah, ini tadi diapain ini? 14 ke 7 itu diapain itu? Hah? 2. Diapain? Bagi 2 tadi, Pak. Bagi 2 atau membagi 2 itu sama artinya mengali Tengah. setengah. Kan ini 12, ini 12. Lima kali setengah. 8 jadi? 4 kali setengah. Oke, silakan ini. Ayo, langsung. X tambah 3/2. berapa? Berapa tadi? Jangan takut. 5,5, Pak. Berapa? 5/2. 5/2. Ya, good. Kuadrat, terus? Kurang 5/2. 5/2 kuadrat. Kurang 5/2 Kuadrat. kuadrat. Sama dengan 6. 6. Oke. Yang ini biar ganti apa kita? X kuadrat kurang 5. Satu lagi lah untuk ini ya. X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Ayo. X pangkat 2 kurang 7/2 pangkat 2 kurang 7. Yang bagus. Ulangi. X kurang 7/2 pangkat 2. Iya, jangan langsung X pangkat 2. Kurang 7/2 pangkat Kurang 2. 7/2 pangkat 2. sama dengan negatif 12. Nah, sekarang misal aja ini ya. Ini contoh ke-9. Kurang misalnya kurang 8X tambah 3 sama dengan 0. Ya. Misal aja. Ini kadang-kadang tanya bisa juga apa nanti. Nih. Ayo. Kalau seperti ini kita bagi dulu dia 2 semua ini, semuanya. Kalau ini mau langsung kamu pindah, nggak apa-apa. Kita bagi dulu semua, ini kita bagi 2, jadi ini kuadrat ya. Jadi ini akan muncul, ini kan karena 0, nggak masalah, dibagi berapapun nggak masalah. Sama saja itu. Kurang 4X sama dengan, langsung pindahkan aja nih, negatif 3/2. Seperti ini. Baru ini kita buat seperti yang tadi, ayo. Sama-sama. X Kurang 2 pangkat 2. pangkat 2 kurang 2 pangkat 2 sama dengan negatif 3/2. Oke, bagus ya. Sekarang misalnya contoh yang ke-10. Misalnya kalau 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Ayo, langkah pertama tadi. X kuadrat kurang 5 X sama dengan negatif 3. 3/2. Ayo, buat seperti ini, ayo. X
kurang 10 pangkat per 2 pangkat 2. Kurang 5/4, Pak. 5/4 katanya. Kenapa ya 5/4? Ya, tadi dikali berapa ya? Dikali setengah. Setengah. Dikali setengah, 5/4. Iya. 5/4 pangkat 2 sama dengan 3. Sebenarnya ini harus kamu selesaikan ya. Oke, lanjut untuk yang satu ini kita selesaikan ya. Ini pangkat 2 sama dengan, ini pindah langsung ya. 25/16 tambah 25/16 tambah, langsung aja ini 24/16 supaya langsung sama-sama dikali 8. Nah, berarti ini X kurang 5/4 sama dengan, berarti ini muncul akar. Akar artinya begini, 49/16. Ya. X kurang 5/4 sama dengan plus minus apa? 7/4. Nanti siapkan sendiri ya, siapkan sendiri. Sekarang kita bentuk yang ketiga adalah dengan rumus ABC yang selalu pakai. Itu apa rumus ABC itu kemarin? Masih ingat enggak? X12 apa rumusnya? Min B, Pak. Min B. Min B Plus minus akar B pangkat 2. akar B pangkat 2. B pangkat 2. 4 AC. Apa? Tambah atau kurang? Kurang, Pak. 4 AC. Cukup? Per 2 A. 2 apa itu, Pak? 2A ya, oke. Nih, ya bagus. Nih, inilah rumus itu. Cuman kan datang dari mana ini? Tentu harus kita tahu juga. Kan begitu? Kan begitu ini. Jadi sama halnya dengan yang ini tadi, yang ini. Ya, prosesnya sama, alurnya sama. Jadi tadi persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti ini sama-sama kita bagi A semua. Berarti ini menjadi X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A. Langsung pindah aja. Yang ini yang kita garis bawahi sama dengan yang ini tadi ini. Ayo langsung, ayo. X tambah, ayo. B per A pangkat 2. B per 2A. B per 2A kan dikali setengah. B per 2A pangkat 2 terus kurang B per 2 pangkat 2. B per 2A pangkat 2 sama dengan negatif C per A. Seperti ini. Berarti di sini X tambah B per 2A pangkat 2 sama dengan, ini langsung pindah ke kanan, berarti langsung kita kuadratkan supaya agak cepat. Nah, 2A pangkat 2. Ini berarti kurang, supaya penyebutnya ini 4A kuadrat, artian ini harus kita kali 4A. Berarti di atas juga kita kali 4A. Jadi ini 4AC. Seperti ini. Kalau kita akarkan, sama-sama kita akarkan, B per 2A sama dengan muncul plus minus akar dari, ini sudah sama penyebutnya, B kuadrat kurang 4AC per
4A kuadrat. Ingat kembali di SMP, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lakukan itu, biar cepat ya. X tambah B per 2A sama dengan, yang di atas kita akarkan, itulah dia ini. B kuadrat kurang 4AC, akar 4A kuadrat tadi, baliklah itu lagi 2A. Nah, kalau kita pindahkan ini, itulah kita dapatkanlah rumusnya. X12 sama dengan, ini kan pindah mana tadi? Yang ini pindah ke kanan menjadi negatif ya. Jadi makanya muncul min B plus minus, langsung saja akar B kuadrat kurang 4AC, karena penyebutnya sudah sama, per 2A. Itulah rumus yang ini tadi. Nah, inilah dia. Oke. Kita lihat contohnya, misalnya ya. Kita lihat contoh ini aja, kita buat contoh. Nah, misalnya 2X kuadrat kurang 5X kurang 3 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya sama dengan negatif 3. Berarti X12 sama dengan min B. Negatif 5 tambah kurang akar B kuadrat. Negatif 5 kuadrat pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali negatif 3 per 2 kali 2 sama dengan 5 plus minus akar 25 tambah, karena ini kan negatif, ini harusnya tadi kurung ya, cukup lagi, per 4 sama dengan 5 tambah kurang, ini 25/24, berarti itu 7 per 4. Nah, kita uraikanlah, 5 tambah 7. 12 per 4. Nah, dapatlah X1-nya. X2-nya berarti 5 kurang 7. 5 kurang 7. Negatif Berarti 2 per 4. Negatif 2 per 4, negatif setengah. Jadi ini pun sebenarnya kalau kamu teruskan tadi yang ini tadi, ini, berarti akan sama dengan yang ini, itu maksudnya. Ini baru tadi, yang tadi, yang B kuadrat kurang 4AC tadi, itu dilambangkanlah itu D, di mana D itu disebut diskriminan. Kalau bahasa sehari-hari, diskriminasi ya. Kalau ini diskriminan artinya pembeda. Kalau diskriminasi membeda-bedakan gitu. Kalau ini maksudnya adalah pembeda. Atau kalau kita balik, B kuadrat kurang 4AC. Yang di dalam akar tadi. Ini diskriminan. Kalau yang pertama, ini dibagi lagi ini kalau D lebih dari sama dengan 0, ini saya tulis PK aja ya, PK mempunyai akar real. Ini dibagi lagi, kalau D lebih dari 0, ini PK mempunyai
dua akar berbeda ya, berbeda. Dan satu lagi kalau D sama dengan 0, K-nya mempunyai dua akar sama atau kembar. Nah, bahasa itu juga harus kita tahu. Yang kedua, kalau D kurang dari 0, sini PK-nya tidak mempunyai akar real. Ya, tidak mempunyai akar real ya. Akar real atau kadang disebut juga akar-akarnya imajiner. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita buat seperti yang tadi, 2x kuadrat kurang tanpa mengerjakan, tentukan jenis akarnya. Nah, tentukan jenis akarnya. Nah, jenis akarnya itu. Nah, kalau ditanya seperti itu, cukup kita cari nilai D-nya. D sama dengan min negatif 5 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 3 sama dengan tadi kan 49. Artinya di sini D-nya lebih dari 0. Nah, mempunyai dua akar berbeda seperti itu. Berarti sini dua akar berbeda. Nah, jadi kalau kita buat contoh misalnya ya, contoh misalnya contohnya misal seperti ini, x kuadrat atau 3x kuadrat kurang px tambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai P agar PK tersebut mempunyai dua akar sama. Akar sama misalnya. Kalau dua akar sama, berarti tadi kan, ini D sama dengan 0. Berarti kalau dua akar sama, berarti D sama dengan 0. Jadi min P kuadrat kurang 4 kali 3 kali 3 sama dengan 0. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita buatlah berarti P kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Jadi P tambah 6 kali P kurang 6. Nah, berarti di sini boleh kita buat P-nya sama dengan negatif 6 atau P sama dengan 6. Seperti itu. Misalnya kalau ditanya nilai untuk yang B, dua akar berbeda. Nah, dua akar berbeda, ini dua akar berbeda berarti kan harus D-nya lebih dari 0. Jam berapa ini ya? Mau habis waktu. D lebih dari 0. Berarti D-nya itu apa tadi? Ini langsung aja lah kita cut di sini ya. Nah, ini P kuadrat kurang 36 lebih dari 0. Seperti ini. Nah, kita buat langkahnya. P kuadrat kurang 36. Ingat, ini udah bolak-balik sebenarnya.
Kita uji P-nya ini. Kita uji P sama dengan 0 ke sini. Sama seperti yang sudah-sudah itu kita buat. P tambah 6 kali P kurang 6. Berarti ini positif kali negatif sama dengan negatif. Kalau kita buat daerahnya A, B, C. P sama dengan 0 itu letaknya di mana di sini ya? Apakah di A, apakah di B, apakah di C? Di B, Pak. Di B. B. Berarti itu wakil-wakilnya. Berarti di sini kita buatlah negatif. Jadi karena di sini kan pertanyaannya lebih dari 0, berarti yang kita ambil yang bernilai positif. Yang bernilai positif ini. Jadi jawabannya ini berarti P kurang dari negatif 6 atau P lebih dari 6. Itulah mengenai jenis akar persamaan kuadrat ya. Oke. Kita lanjut. Jenis akar persamaan kuadrat tadi jumlah dan hasil kali akar PK. Seperti itu. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tadi kan X1, 2 itu sama dengan min B tambah kurang akar. Kalau ini kita ganti B kuadrat kurang 4AC itu tadi kan D per 2A. Di sini X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif, per 2A. X2-nya sama dengan min B kurang akar D per 2A. Seperti itu. Kalau kita tambahkan dia, langsung aja lah ini ya. Min B tambah min B, negatif 2B. Akar D kurang akar D, berarti habis. Jadi di sini langsung, karena penyebutnya ini, berarti X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Inilah hasil jumlahnya ya. Negatif B per A ini. Kemudian kalau kita kalikan X1 kali X2 berarti negatif B tambah akar D kali negatif B kurang akar D per 2A sama dengan. Jadi di sini kan ini kalau kita anggap min B ini A, yang ini A tambah B kali A kurang B. Jawabnya tadi A kuadrat kurang B kuadrat. Langsung saja B kuadrat kurang D jadinya. Ya. Sorry ya. Ini 2A kali 2A ya. Ini kan kali sebenarnya min B tambah akar D per 2A, min B per 2A jadi 2A. Jadi ini per 4A kuadrat. Seperti ini. Jadi kalau kita selesaikan B kuadrat kurang B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Seperti ini. X12 sama dengan, kita buka kurung, B kuadrat kurang B kuadrat tambah 4AC per 4A kuadrat. Seperti itu. B kuadrat kurang B kuadrat habis. 4A yang sama-sama dibagi 4A, ini juga sama-sama dibagi 4A. Tinggallah C per A. Inilah X12. Jadi, ya ini. Kalau kita ambil contohnya misalnya yang tadi, 2X kuadrat kurang 5X
kurang 3 sama dengan 0. Tadi kan sudah kita dapatkan bahwa X-nya ini negatif setengah dan X sama dengan 3. Ini andaikan kita tidak tahu seperti itu. Tentukan nilai X1 tambah X2. Nah, jadi X1 tambah X2 tadi kan rumusnya negatif B per A. Nah, berarti negatif B per A. Berarti, udah kemana lari ini? Nah, ini. Negatif B per A. Berarti negatif 5 per 2. Berarti berapa itu? 5 per 2, Pak. 5 per 2. Jadi ini, karena kita sudah tahu ini, coba kita tambahkan ini. Jadi maksudnya bisa langsung begitu. X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti negatif 3 per 2. Itu. Kalau kita kalikan ini negatif setengah kali 3A. Seperti itu dia. Ya. Contoh misalnya X1 dan X2 adalah akar-akar dari misalnya 3X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai misalnya A 1/X1 tambah 1/X2. Ini langsung aja kita buat. Menambah pecahan itu ingat kaidahnya. Berarti X2 tambah X1 gitu ya. Per X1 kali X2 ini. Dan kalau seperti ini boleh kali sini. Sebenarnya kan disamakan penyebutnya dulu. Ini bagi ini. Ya begitu ya. Dikali 1 kan begitu. Dan seterusnya. Karena X1 tambah X2 tadi min B per A, berarti ini jadi langsung aja kita buat 5 per 3 per X1 kali X2 itu tadi C per A. C per A, berarti di sini C per A-nya berapa jadinya? 2. 2. Nah, jadi 5 per 3 per 2. Jadi berapa hasilnya ini? 5 per 6, Pak. 5 Per 6. Oke, terima kasih. Ini tadi, kalau ditanya, tentukan nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Tadi kan kita sudah buat bahwa A tambah B pangkat 2, A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini. Atau kalau ini kita pindahkan ke kiri 2AB-nya ini, kalau pindah ke kiri jadi apa dia? Jadi apa? 2AB ini pindah ke kiri jadi? Min 2AB. Min 2AB. Artinya kalau langsung kita tuliskan, biar jangan ini A kuadrat tambah B kuadrat, kita putar. Sama itu. A tambah B pangkat 2 kurang 2AB. Seperti ini. Jadi kalau X1 tambah X2 pangkat 2 ini kan sama modelnya ini. X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, berarti itu sama artinya X1 tambah X2 pangkat 2 kurang 2X1 X2 sama dengan X1 tambah X2 tadi min B per A. Min B per A berarti 5 per 3. 5 per 3 pangkat 2 kurang 2 kali 2. Karena X1 kali X2 itu C per A itu. Dan kamu teruskan. Itu. Kemudian menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita ini, yang tadi misalnya, X kuadrat
tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Atau kurang 8 aja lah kita bikin ini. Nah, X kuadrat tambah 7X kurang 8. Apa faktornya ini? Ayo, silakan. X kurang 1, X tambah 7. Nih. Jadi dibuatlah X tambah 8 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0, negatif 8 atau X sama dengan 1. Jadi kita membalikkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya suatu persamaan kuadrat, suatu PK, akar-akarnya misalnya negatif 2 dan 3, tentukan PK-nya, begitu. Nah, tentukan PK-nya seperti ini. Jadi kita membalikkan sebenarnya di sini. Berarti di sini X1 negatif 2, X2 sama dengan 3. Jadi kalau kita apakan ini berarti X tambah 2 sama dengan 0, X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikanlah itu. X tambah 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Ini X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Jadi kalau akar-akarnya, jika akar-akar suatu PK-nya adalah X1 dan X2, maka PK-nya adalah yaitu X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Ini bentuk yang A, atau boleh juga kamu menggunakan X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Boleh kamu menggunakan kedua rumus ini. Ya, nah, jadi saya ulang lagi. Misalnya kalau X1-nya negatif 3/2 dan X2-nya sama dengan 5. Ya. Langsung kita buat. Mau pilih ini, mau pilih ini. Kalau saya sih lebih senang yang A, mengingat rumusnya itu gampang. Jadi ini X kurang X1 langsung aja ya. Tambah 3/2 kali X kurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau ada begini memudahkannya, ini kamu kali 2 aja, yang satu ruas ini aja kamu kali 2. Jadi di sini 2X tambah 3 kali X kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini 2X kuadrat. 2X kuadrat kurang 10X kurang 3X, tambah ya. Kurang 15 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat kurang 7X kurang 15 sama dengan 0. Nih kalau ada misalnya X1 dan X2 adalah akar dari 2X kuadrat kurang 3X misalnya tambah 6 sama dengan 0. Tentukan PK baru yang akar-akarnya misalnya A X1 kurang 3 dan X2 kurang 3. Ini boleh kita buat ini alfa, ini boleh kita buat beta. Jadi kita cari dulu alfa tambah beta, X1 kurang 3 tambah X2 kurang 3 sama dengan X1 tambah X2 kurang 6 sama dengan X1 tambah X2 itu tadi apa? Min B per A. Berarti ini jadi 3/2 kurang 6 ya. 3/2 kurang 6 berarti negatif 9
per 2. Kita cari lagi alfa kali betanya. Sama dengan X1 kurang 3 kali X2 kurang 3. Sama dengan X1, X2 kurang 3. Ini kalikan ke sini 3X1 kurang 3X2 tambah 9. Sama dengan X1, X2 kurang 3 kali X1. Keluarkan negatif 3-nya. C per A berarti 3 lah ini. 3 dikurang 3 kali X1 tambah X2 tadi 3 per 2 tambah 9 sama dengan 3 dikurang 9 per 2 ditambah 9. Berarti di sini 9 per 2 tambah 9, 9 per 2 berarti di sini hasilnya berapa ya? 15 per 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi rumus yang kedua tadi kan ada yang begini, X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Ini sama aja, ini boleh kita buat menjadi alfa tambah beta X tambah alfa beta. Seperti ini. Jadi kita masukkanlah dia itu. Alfa tambah betanya min 9 per 2. Ini negatif 9 per 2X. Alfa betanya 15 per 2. Seperti itu. Supaya bagus semuanya, kita 2X kuadrat. Ini jadi tambah 9X tambah 15 sama dengan 0. Baru kita masuk ke pertidaksamaan itu, walaupun sebenarnya sudah kita ulang-ulang. Saya katakan pertidaksamaan kuadrat ini, seharusnya kalau udah SMA ini kamu melihat saja, ya misalnya melihat saja, udah harus tahu jawabannya. Jadi langkah pertamanya kita buat dulu persamaan kuadrat. Langkah pertama, kita faktorkan. Kita buat ini A, B, X sama dengan 0. Ya. Uji X sama dengan 0 ke yang sudah difaktorkan tadi. X tambah 2 kali X kurang 7. 0. Positif kali negatif, negatif. Di mana 0 itu? B. Di B. Berarti tadi karena kalau dia 0 bernilai Negatif. Negatif, berarti di sini negatif. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, harusnya kamu coba ini 8 gitu. Tapi supaya untuk menyingkat waktu, pertanyaannya lebih dari 0. Untuk X yang mana aja dia bernilai positif, kata lebih dari 0 ini artinya bernilai positif itu sebenarnya. Ya, ayo, apa jawabannya jadinya? X, kapan dia bernilai positif, ke arah mana? Nah, kan ke arah sini. Ke arah sini. Apa kalimat matematikanya ini apa ini? X kurang negatif 2 atau X lebih dari 7. Nah, seperti itu. Jadi sama halnya kalau dibalik misalnya kurang 14 kurang dari 0, langkahnya sama seperti ini. Tinggal lagi kita melihat pertanyaannya kurang dari 0, artinya kapan dia bernilai negatif di sini? Nih, kapan dia bernilai negatif? Nah, selang ini pula yang tidak bisa kalian masih. Jawabannya, dia bernilai negatif untuk X lebih dari negatif 2
kurang dari 7. Nah, itu saya katakan tadi, harusnya kamu sudah bisa menjawab. Misalnya seperti ini. Tapi nanti seiring dengan waktu kamu pasti bisa ini. Karena ini lebih dari 0, berarti jawabannya ini adalah X kurang negatif 2 lebih dari 6. Kalau ada nanti pertidaksamaan A-nya, misalnya X kuadrat tambah 3X kurang 2 lebih dari 0, saya sarankan kamu kalikan negatif dulu ini, kurang 3X, tambah tandanya ini berubah jadi kurang dari 0. Inilah yang kamu jawab berikutnya. Turut perintah, pasti kamu dapat, rajin berlatih, pasti bisa. Jangan hanya mengharapkan nilai yang bagus. Karena kita mungkin Oktober akan tatap muka, ya, seperti itu. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.